Coba bisa digedein nggak? Dah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sih, ulang. Selamat malam ya nggak usah ya, berarti langsung perkenalan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang biaya modal. Next slide. Kami dari kelompok 2 berikut nama-nama dari kami, Zulia Danda, Muhammad Arik, Ulan Permatasari, Cecilia Piana, Diva Maharani, Muhammad Rifki, dan Noviana. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya modal. Jadi biaya modal itu adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari suatu investasi. Kenapa minimum? Karena perusahaan harus bisa menutup biaya dari sumber pendanaan yang dipakai seperti utang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan. Biaya modal ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar biaya yang harus dibayar perusahaan untuk menggunakan dana tersebut. Makanya konsep ini penting untuk menilai apakah sebuah investasi ini memberikan return yang cukup, dan biasanya biaya modal ini akan dihubungkan dengan perhitungan weighted average cost of capital, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang yang dipakai perusahaan untuk menilai kelayakan suatu proyek. Oke, next slide. Pentingnya biaya modal. Yang pertama ada sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu proyek investasi layak dijalankan atau tidak, kemudian membantu manajemen memilih sumber pendanaan yang paling efisien untuk perusahaan. Yang ketiga ada menjadi dasar penentuan struktur modal optimal sehingga risiko dan biaya dapat ditekan. Kemudian yang keempat digunakan dalam penilaian perusahaan atau valuation untuk menentukan nilai wajar saham dan aset bisnis. Dan yang terakhir ada membantu menjaga kepentingan investor karena perusahaan hanya melakukan investasi yang memberikan return melebihi biaya modalnya. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu biaya hutang. Biaya hutang adalah tingkat pengembalian yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman atas dana yang diperoleh melalui pinjaman atau obligasi. Biaya hutang biasanya dinyatakan dalam persentase bunga per tahun, baik sebelum atau sesudah pajak. Next. Next. Nah, selanjutnya itu jenis cost of the bid, yaitu cost of the bid before tax atau KD. Rumusnya yaitu KD sama dengan total beban bunga per total utang, di mana KD sama dengan suku bunga. Cost of the bid before tax KD 1 minus T, rumusnya yaitu KD 1 per T sama dengan KD kali 1 kurang tarif pajak. Next. Nah, selanjutnya itu contohnya. Misal berdasarkan data laporan keuangan, total utang yaitu 5 miliar, total beban bunga tahun berjalan yaitu 450 juta, tarif pajak 22%. Cost of debt before tax yaitu KD sama dengan 450 juta per 5M sama dengan KD 9%. B yaitu cost of debt after tax yaitu KD 1 kurang T sama dengan 9% dikali 1 dikurang 0,22, di mana KD 1 kurang tarif pajak yaitu 7,2%. Next. Fungsi dari cost of debt yaitu menilai biaya pendanaan perusahaan, menghitung WACC, membantu manajer memutuskan apakah lebih baik pendanaan dari utang atau ekuitas, dan yang terakhir yaitu menilai risiko kredit perusahaan. Biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Biaya kesempatan dari laba yang tidak dibagikan sebagai dividen karena dana tersebut digunakan kembali oleh perusahaan untuk investasi.
Meskipun tidak ada pengeluaran kas, laba ditahan tetap dianggap memiliki biaya karena pemegang saham melepas peluang mendapat return dari investasi lain. Karena itu, biaya laba ditahan diperlukan sama seperti biaya modal sendiri atau cost of equity. Nah, mengapa ada biaya pada laba ditahan? Karena ada opportunity cost. Jika laba dibagikan, pemegang saham bisa investasi di saham lain, deposito, atau bisnis lain. Jika laba ditahan, pemegang saham melepas kesempatan itu sehingga laba yang dianggap yang ditahan harus memberikan return yang sebanding. Oke, next slide. Rumus biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Rumus RE adalah sebagai berikut. RE adalah awal periode RE ditambah laba atau rugi bersih dikurang dividen kas dikurang dividen saham, di mana RE sama dengan laba ditahan. RE sama dengan beginning period retaining earning tambah net income atau loss dikurang kas dividen dikurang stock dividends. Next slide. Oke, selanjutnya biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Definisi WACC adalah biaya rata-rata dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan perusahaan dengan memperhitungkan bobot atau proporsi dari masing-masing sumber dana tersebut. Tujuannya adalah mencerminkan biaya rata-rata keseluruhan perusahaan dan metode paling umum digunakan untuk menghitung biaya modal komprehensif. Nah, mengapa penting WACC? Yaitu sebagai tingkat diskonto atau diskon rate untuk mengevaluasi proyek investasi baru dan memastikan proyek tersebut menghasilkan pengembalian yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan perusahaan. Next. Nah, rumus WACC adalah WD dikali KD ditambah WE dikali KE ditambah WP dikali KP. WD, WE, WP adalah bobot proporsi yang mencakup proporsi utang, ekuitas, dan saham preferred dalam struktur modal perusahaan. Total bobot harus sama dengan 1 atau 100%. KD adalah biaya utang setelah pajak. Biaya utang setelah dikurangi manfaat pajak atau tax shield. KE adalah biaya ekuitas, biaya saham uh, biasa yang menggunakan CAPM atau modal diskonto dividen. Lalu yang terakhir KP, biaya saham preferred, yaitu biaya yang terkait dengan dividen atau saham preferred. Selanjutnya, Nah, berikut ada salah satu study case ya yang dapat saya tampilkan. Untuk study case ini kita menggunakan salah satu study case yang ada ya. Dari latihan ini kita dapat mengetahui bahwa PT Eka Firma merupakan perusahaan yang memproduksi susu bubuk dengan kadar lemak yang rendah, tetapi mengandung protein yang tinggi untuk meningkatkan stamina tubuh. Lalu berdasarkan kajian, PT Eka Firma ini mempunyai peluang untuk melakukan pengembangan usaha dengan menghasilkan produk baru. Lalu ada beberapa data berikut, dan untuk penyelesaian soalnya saya lampirkan pada pembahasan soal di sini. Oke, sebentar ini bakal saya lampirkan untuk Excel-nya. Untuk Excel-nya sebentar ya. Di sini ada cara penyelesaian dari soal lihat tadi. Nah, pertama kita kelompokkan dulu data-datanya seperti data kapasitas produksi, harga bahan baku dukung, upah tenaga kerja, proses pembuatan susu, itu ada berapa lama waktunya, masa tunggu barang jadi berapa hari, gaji staff ya, overhead pabrik ya, biaya pemasaran,
persediaan kas minimal ya. Hari kerja itu ada berapa hari, kreditnya di sini terlampir ya. Terus untuk ada bahan baku utama, pembayaran bahan baku pendukung ya. Nah, terus ada waktunya. Nah, di sini ada terlampir proses pengerjaannya nih. Untuk kebutuhan kas harian itu totalnya nih 1.675.000 per hari. Jadi membutuhkan kira-kira total kas hariannya itu sebesar 1.675.000 per hari ya. Lalu untuk keterangannya ini ada pembayaran bahan baku ya, satuannya 15 ya. Maksudnya itu dana yang dikeluarkan 15 hari sebelum pesanan diterima. Lalu ada pembayaran bahan baku itu satuannya 12 hari setelah dikeluarkan 12 hari sebelum pemesanan sampai. Ada proses produksi ya, masa tunggu barang dan jangka piutang ya. Terus untuk total periodenya atau lama keterikatannya itu sebanyak 68 hari nih. Ini bisa kita sum semua menggunakan salah satu rumus Excel ya. Lalu untuk kebutuhan modal kerja itu 113.900.000 ya, ditambah 1.200.000, jadi totalnya 115.100.000. Nah, nih bisa dilihat ya teman-teman dari soal ini penyelesaiannya seperti ini. Oke, terima kasih telah saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan para pendengar. Sekian, kelompok 2 kami pamit. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.